Jay Itzes dilirik AC Milan? Rizky Ridho ke Venezia? Atau malah ke Como? Tommy Welly, si pengamat tajam, angkat suara. Patrick Kluivert, pelatih elegan, beri tempat untuk pemain Liga 1. Lalu, 5 negara lain ikut lolos ke putaran keempat, dan Simon Tahamata datang membawa misi panjang. Pertanyaannya, apa dampaknya untuk masa depan timnas? Jay Itzes bermain luar biasa. Bahkan saat Venezia terdegradasi, dia tetap jadi kapten. Rizky Ridho, dia bukan hanya tembok Persija, tapi juga pemimpin lapangan. Jika mereka benar pindah ke Eropa, ini bukan cuma sejarah, ini lonceng baru untuk sepak bola Indonesia. Tommy Welly bicara jujur, bakat kita ada, tapi lingkungan kita lemah. Itu pernyataan menyentak. Ia membandingkan dengan Jepang, Korea, bahkan Thailand, negara yang sudah terbiasa main di Liga Champions Asia, sementara klub Indonesia masih mimpi, masih berjuang bahkan untuk masuk playoff. Kalau klub kita saja belum bermain di level elit Asia, bagaimana bisa pemain kita bersaing di Eropa? Tommy menyentil keras. Thailand, katanya, sudah biasa bermain melawan raksasa Asia, Muangthong, langganan. Sementara kita masih jalan jauh, tapi apakah itu alasan kita untuk menyerah? Pindah ke Gelora Bung Karno. Kemenangan 1-0 atas Cina. Gol oleh Romeni dari titik putih. Tapi sorotan utama ada di strategi. Patrick Kluivert menurunkan banyak pemain Liga 1. Kenapa? Karena mereka layak. Kluivert tak peduli dari mana asal pemain. Yang penting, kualitas 4 starter dari Liga 1. 3 masuk di babak kedua. Ini bukan sekadar eksperimen. Ini pesan keras bahwa pemain lokal punya tempat di timnas. Kluivert bicara tegas. Pemain naturalisasi tidak dijamin main. Ia menekankan, semua harus bersaing. Semua harus kerja keras, asal-usul bukan segalanya. Yang dihitung adalah performa, dan itulah sepak bola yang adil. Janji Kluivert saat pertama kali datang, ditepati dia memberi ruang. Dia memberi kepercayaan, dan yang mengejutkan, pemain lokal menjawabnya. Kemenangan atas Cina bukan keberuntungan, itu hasil keberanian strategi. Tapi, apakah keberanian ini konsisten? Kemenangan ini membuka jalan. Timnas Indonesia masuk putaran keempat. 1 langkah lagi menuju Piala Dunia, tapi bukan kita saja. Australia dan Arab Saudi juga lolos, namun mereka masih harus bertarung. Sedangkan kita sudah menyalip lebih dulu. Indonesia mengoleksi 12 poin. Cina tak mungkin mengejar, Bahrain pun tertinggal. Kemenangan atas Cina begitu spesial, 38 tahun menanti. Sejak 1987, akhirnya terbayar di Jakarta. Arab Saudi harus menang lebih dari 8 gol kalau ingin lolos langsung. Australia cukup imbang. Pertanyaannya, apakah mereka akan saling bunuh? Dan apakah itu akan menguntungkan kita? Skenario gila bisa terjadi. Dunia sepak bola penuh kejutan.
Di grup lain, cerita serupa, Qatar dan UEA harus terus berjuang. Iran dan Uzbekistan sudah nyaman di puncak. Irak juga melaju, menemani Korea Selatan dan Yordania. 5 negara melangkah, tapi hanya satu yang mengejutkan, Indonesia. Saat perhatian tertuju pada senior, datanglah Simon Tahamata. Legenda Ajax kini menjabat kepala pemandu bakat. Tugasnya belusukan, cari bibit, gali bakat dari akar rumput. Harus mulai datang di sini jadi scout. Ricky Nelson angkat bicara. Ia pernah melatih Persipura. Ia tahu medan. Ia tahu problemnya. Kompetisi usia muda belum ideal. Turnamen singkat tanpa kepastian. Menurut Ricky, kita butuh kompetisi panjang, 6 bulan minimal. 20 pertandingan per musim, bukan turnamen 2 minggu selesai. Karena sepak bola bukan soal menang cepat, tapi soal proses panjang. Jadi, kita punya pemain ke Eropa, pelatih asing yang berani, lolos putaran 4, dan pembinaan yang mulai dibenahi. Tapi, apakah semua ini cukup? Atau masih ada lubang yang belum tertutup? Tulis pendapatmu di kolom komentar.